Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi asrarihi fid dharain amin. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, kemarin telah kita kaji hadis yang pertama yang menjelaskan tentang pentingnya posisi niat di dalam seluruh amal perbuatan kita. Pada intinya, niat itu akan turut menentukan apakah amal perbuatan kita terkategori ibadah atau sekedar kebiasaan saja. Dan perbuatan yang diawali dengan niat, insya Allah akan dinilai sebagai sebuah ibadah dan tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, perbuatan yang tidak diiringi dengan niat dan tidak ditujukan untuk apapun, maka amal perbuatan itu tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun mendapatkan keuntungan, itu bentuknya sangatlah duniawi belaka. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kali ini kita akan mengkaji hadis yang kedua dari kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani bayanul islami wal imani wal ihsan. Ini menjelaskan tentang hakikat Islam, iman dan ihsan. An Umar radhiyallahu aidan qala. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Ini juga kenapa ada kalimat juga di sini. Ini dimaksudkan bahwa hadis yang pertama yang sebelumnya yang tentang innamal a'malu binniyat dan seterusnya itu juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Dan hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد." Sayyidina Umar menceritakan bahwa pada suatu hari kami, kata Sayyidina Umar bersama para sahabat, sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ujuk-ujuk datanglah seorang laki-laki dengan memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam. Dan yang membuat para sahabat ini terpana dan juga bertanya-tanya adalah orang ini datangnya dari mana? Seandainya dari jauh tapi kok tidak terlihat ada bekas perjalanan, tetapi kalau dekat kok di antara sahabat tidak ada yang tahu rumahnya di mana atau tempat tinggalnya di mana. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapannya Rasulullah, menyandarkan kedua lututnya nempel di lututnya Rasulullah, kemudian juga meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasulullah. Waqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, "Ya Muhammadu, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rasulullah menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi dengan sepenuh hati
bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa Ramadan, juga melaksanakan haji jika mampu. Qala sodaqta. Laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami, kata Sayyidina Umar, para sahabat ini tercengang, takjub, ini aneh. Laki-laki itu yang bertanya kemudian membenarkan sendiri jawabannya. Jadi ini yang membuat sahabat merasa aneh. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian laki-laki tersebut berkata, kabarkan kepadaku iman itu apa? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah juga menjawab, iman itu adalah engkau meyakini dengan sepenuhnya tentang adanya Allah, juga para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, dengan hari akhir, juga engkau mengimani ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Qala sodaqta, engkau benar, kata laki-laki itu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian laki-laki itu berkata kembali, kabarkan kepadaku ihsan itu apa? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan seandainya engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Laki-laki tersebut kemudian berkata, kabarkan kepadaku kapan waktunya hari kiamat itu. Rasulullah menjawab, yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, kalau dalam bahasa kita, ane sama ente sama-sama nggak tahu kapan kiamat itu datang. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Kata laki-laki tersebut, ya kabarkanlah kepadaku tanda-tanda kiamat itu apa. Qala an taridal amatu rabbataha wa an taral huffatal 'urratal 'alata ri'a asy-sya'iyata tawaluna fil bunyan. Rasulullah menjawab, di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah ketika seorang anak atau seorang budak melahirkan majikannya. Atau juga engkau lihat orang-orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, mereka sama-sama berlomba-lomba untuk mendirikan setinggi-tingginya berbagai macam bangunan. Thumma intalaqa falabistu maliya. Thumma qala ya Umar, atadri man sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Kemudian laki-laki tersebut berpaling, kemudian beranjak pergi, dan setelah itu Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, apakah engkau tahu orang yang tadi bertanya itu siapa? Sayyidina Umar menjawab, saya tidak tahu, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya laki-laki itu adalah Jibril alaihissalam. Ia datang kepada kita untuk mengajarkan agama kepada kita semuanya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, syarah atau penjelasan hadis ini, laqad jaa Jibril alaihi Assalamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi surati insanin yarahu an-nasu wa qad jaa fi hayyatin hasanatin. Jadi sungguh telah datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah dalam bentuk manusia seperti layaknya manusia yang lain, dapat dilihat dan datang dalam penampilan yang sangat indah,
nadhifith thiyabi wal jismi, juga pakainya sangat bersih, tubuhnya juga sangat bersih. Raihatuhu thayyibatun, baunya sangat harum, harum mewangi. Jalasa amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi adabin wa ihtiramin, duduk di hadapan Rasulullah dengan penuh sopan santun dan sangat menghargai dan menghormati Rasulullah. Wa akhadha yas'alu fi umuri dinihim an tariqis su'ali wal jawab, kemudian mulai bertanya tentang perkara-perkara agama dengan cara tanya jawab. Ya, pertanyaannya diantaranya adalah akhbirni 'anil Islam, kabarkan kepada aku Muhammad, Islam itu apa? Atau ma huwal Islam? Ai an haqiqatil Islam wa ahkamihi, atau apa sebenarnya hakikat Islam dan juga hukum-hukumnya. Itu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Maka kemudian Rasulullah menjawab yang kita kenal sebagai rukun Islam itu, antashhada, hendaklah engkau bersaksi, antashhada ai anta taqidah, itu engkau betul-betul meyakini Allah ma'budu bihaqqin illallah ta'ala wa anna sayyidina Muhammadan qad arsalahu rabbuhu ilal insi wal jin. Jadi hendaklah engkau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Nabi Muhammad telah diutus oleh Allah untuk memberikan risalah kenabian, menyebarkan kebenaran baik kepada bangsa manusia maupun bangsa jin. Wa tuqimas shalah, kemudian hendaklah engkau mendirikan salat, ai an tu'addiyaha kamilatan 'alal wajhil ladzi yardallah, atau hendaklah kita betul-betul mendirikan, melaksanakan salat itu secara sempurna. Artinya terpenuhi rukun-rukunnya, terpenuhi syarat syahnya, terpenuhi syarat wajibnya, juga terpenuhi sunnah-sunnahnya, 5 waktu dilaksanakan 5 waktu dan sebagainya. Dan itu semuanya salat kita laksanakan hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita melarang salat kita itu untuk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'addiyaz zakata, menunaikan zakat, ay an tukhrija min malikin haqqallahi ta'ala wa yu'addiya ila al-fuqara'i wal masakin wal muhtajina ilaihi alal wajhi alladhi syara'ahu Allah ta'ala. Yang dimaksud menunaikan zakat adalah kita mengeluarkan, atau kalau perlu memaksa, maka dalam Al-Quran itu khudh, ambil dari siapa? Dari orang-orang yang memiliki harta yang sudah berlebih, mencapai nisabnya. Itu apa? Sebagian dari harta mereka di dalamnya ada haknya Allah, yang harus diambil, dikeluarkan untuk diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, atau siapapun yang membutuhkannya. Atau kalau di dalam ketentuan Al-Quran itu sudah ditentukan terdapat 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Wa tasuma ramadhana, ay an tumsika an jami'il muftirati bi niyyati taqarrubi ila Allah ta'ala fi hadha asy-syahr alladhi 'ayyanahu Allah ta'ala wa farada shaumahu. Yang berikutnya adalah rukun Islam itu, atau pilar-pilar Islam itu, puasa pada bulan suci Ramadan. Atau kita menahan diri, ya, puasa itu artinya menahan, al-imsak, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, biniyati taqarrub, dengan niat untuk apa? Semata-mata taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang telah ditentukan oleh Allah, dan juga telah diwajibkannya puasa Ramadan itu sendiri. Wa tahujjal baita, atau kemudian melaksanakan atau mengunjungi rumah Allah. Dan hal ini adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Ada unnusuki fil umri marratan, yaitu melaksanakan ibadah, maksudnya ibadah haji ini sepanjang hidup paling tidak 1 kali kita laksanakan. In istata'ta ilaihi sabila, bagi siapapun yang mampu untuk melaksanakannya.
hadza min rahmatillahi ta'ala fa inna ibadatal haji ibadatun maliyatun wa badaniyatun fa idzan lam yastati' insanu ada'aha fala haraja 'alaihi. Jadi yang dimaksud mampu di sini adalah merupakan salah satu bentuk rahmatnya Allah, di mana orang diberikan kemampuan oleh Allah, yaitu kemampuan apa? Kemampuan ekonomi dan juga kemampuan zahir fisik. Ini merupakan rahmatnya Allah. Karena ada orang yang mungkin mampu secara ekonomi tetapi fisiknya tidak mampu, ada orang fisiknya rata-rata mampu tetapi ekonominya tidak menunjang. Jadi inilah rahmatnya Allah. Bersyukur orang-orang yang memiliki kemampuan ini sehingga dapat melaksanakan ibadah haji ke rumahnya Allah. Nah, yang berikutnya, begitu kemudian Rasulullah menjawab secara lengkap, malaikat Jibril mengatakan, qala shadaqta, engkau benar. Ista'jaba sahabatu hadzal qaul li'anna al-musaddiqa ya'rifu al-ijabata falimadza yas'alu kaifa 'arafa al-ijabah. Ini sahabat tercengang. Ini laki-laki ini aneh. Datang mendadak kemudian bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, kemudian jawaban itu dibenarkan, seolah-olah dia telah tahu jawabannya. Ini membuat para sahabat ini tercengang. Kira-kira siapa laki-laki ini? Qala fakhbirni 'anil iman. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah, kabarkan kepadaku iman itu apa? Al-iman lughatan at-tasdiq. Iman itu secara bahasa, secara etimologi adalah at-tasdiq, membenarkan. Wa syar'an, sedangkan secara istilah atau secara syara, at-tasdiqul qalbiyyu bi kulli ma jaa'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma 'ulima min ad-din bid-darurati, yaitu membenarkan secara hati segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, ya, yang intinya adalah berisi tentang kebenaran-kebenaran ajaran-ajaran agama yang penting. Ini kita meyakini betul bahwa apa yang dibawa dan disampaikan Rasulullah itu adalah merupakan kebenaran. Itulah namanya keimanan. Wal 'amalu sholihu syartul iman. Sementara amal soleh itu merupakan syarat terbentuknya iman. Artinya apa? Orang kalau betul-betul mengaku beriman, dia pasti akan melaksanakan amal soleh. Jadi amal soleh inilah yang akan terus membentuk kadar dan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini kemudian Rasulullah menjelaskan kepada malaikat Jibril adanya 6 rukun iman itu. Dari mulai keyakinan dan keimanan kita kepada Allah, pada para malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Al-Quranul Karim. Juga meyakini adanya hari akhir. Nah, kenapa disebut dengan hari akhir? Nusaddiqu anna lil hayatid dunya nihayatan wa akhiruha yaumul qiyamati. Jadi kita membenarkan atau kita yakin bahwasanya kehidupan dunia ini punya batas akhir, punya endingnya, dan tidak ada kehidupan yang tidak ada endingnya. Dan ending dari kehidupan kita ini nanti adalah hari kiamat, atau disebut wasumya bil yaumil akhir, disebut dengan hari akhir. Kenapa? Li'annahu akhiru ayyamid dunya. Karena hari itulah nanti merupakan hari akhir dari kehidupan dunia ini. Yantahi bidukhuli ahli jannatil jannata wa ahli narin nara. Jadi sementara finishnya adalah, atau puncaknya nanti adalah, di mana penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah akhir dari segala-galanya. Dan yang keenam adalah kita meyakini betul terhadap ketentuan Allah, ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk. Jadi kita semuanya harus betul-betul meyakini bahwa apapun yang terjadi terhadap kita itu semuanya tidak lepas dari
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting kita taat dan juga kita ridho terhadap ketentuan yang telah Allah gariskan, yang telah Allah tuliskan untuk kita semuanya. Dan yang ketiga, malaikat Jibril kemudian bertanya lagi tentang apa hakikat ihsan itu. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kata Rasulullah, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menyaksikan atau melihatnya. Yang dimaksud melihatnya adalah tash'uru fi jami'i a'malika annallaha ma'aka tushahiduhu fala ta'asihi wa takhafu mukhalifata amrihi au fi'la nahyihi wa tas'udu bi'ibadati. Jadi kita merasakan betul bahwasanya di seluruh perbuatan-perbuatan kita ini Allah itu bersama kita. Itu harus kita yakin betul. Nah, akan tetapi ketika kita tidak mampu untuk melihat, menyaksikan Allah, apa kata Rasulullah? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi fa illam taqdir ala dzalika fatadzakkar annallaha yashahiduka wa yara fi'laka. Jadi ketika kita tidak mampu melihat Allah, dan itu pasti kita tidak akan mampu, maka kita harus yakin Allah yang melihat dan menyaksikan seluruh amaliyah kita. Maka kita harus berhati-hati, upayakan bahwa seluruh amal perbuatan kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa kira-kira kapan waktunya hari kiamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya tidak tahu, engkau pun juga tidak tahu, itu mutlak wewenangnya Allah akan kapan datangnya hari kiamat. Akan tetapi kita dapat mengetahui sebagaimana Rasulullah sampaikan tanda-tanda hari kiamat itu. Rasulullah menyampaikan an taridal amatu rabbataha, ketika seorang budak sudah melahirkan majikannya. Apa maksudnya? Taral fatata tu'amilu ummaha kal khadimah. Ketika ada seorang anak memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri, ya, itulah tanda-tanda hari kiamat itu akan datang. Atau juga wa antaral huffatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Jadi ketika banyak orang-orang yang tidak mampu, kemudian kehidupannya berubah. Kehidupannya berubah menjadi kaya, yataghayyarul halu fayasilu fuqara'u yabnuna al-mabani asy-syahiqata al-'aliyata wa yatafakharuna bidzalik. Jadi orang-orang yang tidak mampu, ya digambarkan bertelanjang dada, bertelanjang kaki, kemudian berubah menjadi orang-orang kaya. Mereka kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Dan dengan itu mereka membanggakan hasil karyanya, membanggakan harta bendanya, membanggakan kemewahan yang mereka miliki di antara satu dengan yang lain. Dan ini sudah terjadi sekarang di mana-mana. Orang berlomba-lomba, bahkan negara juga berlomba-lomba untuk membuat bangunan-bangunan yang luar biasa tinggi. Wa ayyatawallil amra ghairu ahlihi fatafsudu dunya bidzalik. Atau juga ketika berbagai macam urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ini juga tanda-tanda semakin dekat kepada kiamat, kata Rasulullah. Jadi banyak di antara kita terkadang yang tidak ahli pendidikan tetapi bergelut di bidang pendidikan, tidak ahli di bidang politik tetapi terjun ke wilayah politik, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang justru kurang berdampak kepada kemaslahatan masyarakat. Dan lebih bahaya lagi adalah orang yang tidak mengerti agama, tidak ahli di bidang agama, bicara kemana-mana tentang agama. Jadi pada akhirnya apa? Itulah yang membuat rusaknya kehidupan keagamaan kita. Jadi dhallun mudhillun itu. Jadi dia sendiri telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Yang lebih bahaya, dia juga ikut menyesatkan orang lain. Ini yang
sekarang banyak terjadi di mana-mana. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dari hadis ini, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, al-Islamu yad'u ila an-nadhafati wa husnil hay'ati wal adabi fil hadis. Sungguh agama kita pada dasarnya mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kebersihan. Apa yang ditunjukkan laki-laki tadi, malaikat Jibril yang menyamar sebagai atau yang membentuk diri sebagai laki-laki biasa, itu datang dengan badan yang bersih, pakaian yang bersih, putih, bau harum mewangi. Ini menandakan bahwa agama kita sangat mencintai kebersihan. Dan sekarang dengan adanya wabah COVID-19 ini, akhirnya membuat kita mau tidak mau, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita dan keluarga kita. Yang kedua, min afdoli asalibi ta'alumi as-su'al wal jawab. Di antara keutamaan metodologi yang perlu kita kembangkan di dalam dunia pembelajaran atau ajar mengajar adalah salah satunya dengan mengembangkan pola tanya jawab. Jadi tanya jawab ini sesuatu metode yang sangat penting untuk menggugah dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran dengan anak-anak didik kita. Yang berikutnya, raqib rabbaka fi jami'i umurika. Senantiasa kita taqarrub kepada Allah dalam semua urusan kita. Kita mungkin banyak terkadang kita mengalami persoalan, mengalami masalah, tapi juga terkadang di lain hari kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan limpahan karunia dari Allah yang tak terhingga. Itu semuanya baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi bahagia, itu kita tempatkan sebagai salah satu bentuk cara kita untuk semakin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, akhfallahu ta'ala waqta yaumil qiyamati hatta yajtahidal insanu fil ibadah. Allah itu sengaja menyembunyikan kapan waktu datangnya hari kiamat. Itu sebenarnya semata-mata supaya kita selaku manusia, selaku hamba Allah itu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Kalau seandainya kita tahu bahwa esok lusa itu terjadi kiamat, mungkin baru hari ini atau besok kita bertaubat. Iya. Tetapi karena kiamat itu seperti halnya kematian, kita tidak tahu kapan datangnya, bisa kapan saja datang, maka itulah rahasia bahwa kita didorong untuk bersungguh-sungguh di dalam ibadah sebagai persiapan. Jadi kita siap kapanpun terjadinya hari kiamat itu. Dan berikutnya, fasadud dunya idza saral amru li ghairi ahlihi. Jadi di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ketika banyak sekali masalah, urusan atau apapun namanya yang diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Ini bahaya sekali. Jadi kita tentu berharap siapapun yang memegang jabatan, memegang urusan, memegang amanah, itu hendaklah adalah orang-orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Sehingga apa? Berdampak kepada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Dan yang terakhir, al-haditsu fihi hasun ala ta'allumi ilmi al-aqidati wal fiqh wal akhlaq. Hadis ini juga mendorong kita semuanya, terutama umat Islam, untuk mencurahkan energi kita, pikiran kita untuk menggeluti ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Dengan ilmu akidah, kita akan terus bisa menjaga kebenaran tauhid kita. Dengan ilmu fikih, kita juga tahu hukum-hukum Allah. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang sunnah atau mandub, mana yang mubah dan segala macam. Itu kita tahu. Dan dengan akhlak kita akan menjaga kehormatan diri kita, martabat diri kita, baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin rahimakumullah,
Mungkin ini kajian hadis kita hari ini, hadis yang kedua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.